Saya menyapa Hagerim Sagala mengucapkan Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom. Sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita salam kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang sudah bersalaman dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Kita menghargai kuasa salib Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kuasa salibmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudari seiman. Haleluya. 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 Sungguh sempurna karyamu, Engkau yang telah selamatkanku, Kau jadikan ku berharga oleh salibmu, aku menang. Oleh salibmu aku bebas. Haleluya. Oleh salibmu aku bebas. Oleh salibmu, haleluya. Oleh salibmu ku disempurnakan. Oleh salibmu ya Yesus, oleh salibmu ku dimerdekakan. Bersama-sama kita katakan betapa besar, betapa besar Kau Tuhan, betapa mulia namamu, kuasa salibmu sempurna, kuasa salibmu mulia, betapa besar Kau Tuhan, betapa mulia namamu, salibmu membebaskanku, salibmu merdekakanku. Mari katakan oleh karena oleh salibmu aku menang. Oleh salibmu, oleh salibmu aku bebas. Untuk bangkit berdiri, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kuasa salibmu, kuasa salibmu mulia. Betapa besar, betapa mulia namamu, salibmu
salibmu, kuasa salibmu sempurna. Kuasa salibmu mulia, betapa besar Kau Tuhan, betapa mulia salibmu membebaskanku, salibmu merdekakanku. Haleluya, mari kita berdoa. Betapa besarnya kasih-Mu ya Tuhan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh ada di bait-Mu Tuhan untuk memperingati hari kematian-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa pada pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan untuk menyembah memuji Engkau Tuhan. Ini semuanya bukan karena kekuatan kami ya Bapa, tapi karena kasih dan anugerah-Mu ada selalu di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami. Tubuh jiwa kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu supaya Engkau mengurapi kami Bapa di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berserah sepenuh kepada-Mu Bapa. Engkau mengurapi kami satu persatu yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang rela mati demi kami ya Bapa, untuk menebus kami ya Bapa di kayu salib itu ya Bapa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu kepada kami Bapa. Di setiap jiwa-jiwa yang hadir pada saat ini Tuhan, urapilah Tuhan kami, berkati kami dengan kuasa dan Roh-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya Engkau Tuhan yang kami undang di dalam ibadah kami untuk memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semua kepada-Mu Bapa, dan juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau mengurapi, memberkati Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan kami punya kelemahan, tapi Engkau memberikan roh kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, syukur hanya bagi-Mu Bapa, dan juga Tuhan hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau memberkati hamba, memberkati firman-Mu Bapa yang akan ditaburkan kepada kami. Berikan kekuatan kepada kami, berikan Roh-Mu kepada kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu itu Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji, dan juga Tuhan kami berdoa Bapa pada saat ini Tuhan buat saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat rumah ibadah kami ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menuntun mereka, memberkati mereka, melindungi mereka di dalam perjalanan menuju tempat rumah ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, kami serahkan hamba-hamba-Mu dan juga jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, syukur hanya bagi-Mu Allah kami, Allah yang kami sembah. Dan juga Tuhan kami berdoa kalau ada roh jahat, kalau setan yang mau mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dengan kuasa Tuhan Yesus memberkati, mengurapi ibadah kami pada pagi hari. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang kami undang, Roh Kudus yang kami undang untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Bapa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami memulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengatakan amin. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa, hati kami limpah dengan syukur saat pagi hari ini. Firman-Mu berkata bahwasanya Engkau diolok-olokkan, Engkau dihina, Engkau dicambuk, Engkau diludahi, dan dipakaikan mahkota duri. Tuhan, begitu mahal darah-Mu dan tubuh-Mu tercurah bagi kami. Kami datang pagi hari ini Tuhan membawa kelemahan kami, sebab sesungguhnya sakit penyakit kami Tuhan telah tanggung. Dosa kami telah Tuhan tanggung. Bapa, biarlah ketika kami menyembah Tuhan,
Kami fokus hanya kepada Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Tuhanlah penolong kami dalam kesesakan kami. Sebab ada kekuatan dalam pujian penyembahan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bernyanyi dan menyembah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan, haleluya, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu ya Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus, Yesus. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari kita berserah kepada Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salibmu, karena salibmu. Mujizatmu di hidupku. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Karena salibmu ku hidup. Bapa yang baik, kami menghargai segala pengorbanan Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami bernyanyi lagu ini. Dengan segenap hati kami, bukan kuat kami Tuhan. Ku mujizat karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang ya Tuhan. Dengan iman kami menang. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, muji karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Dengan kerendahan hati kami Bapa datang kepada Tuhan, mengangkat tangan bernyanyi buat Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup. Mari kita sembah, haleluya, haleluya. Kami menyembah, terima kasih ya Tuhan, buat tubuhmu dan darahmu tercurah bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, aku disembuhkan, aku dikuatkan, aku dimerdekakan, aku dibebaskan. Haleluya,
Haleluya Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Ya Bapa, Yesus penolong, darah-Mu menyembuhkan kami, darah-Mu yang membebaskan kami. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa. Amin, amin, amin. Ku melakukan mujizat karena salib-Mu. Suaramu, angkat tanganmu, katakan karena salib-Mu ku hidup. Amin, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Di hidup kami ya Tuhan, beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Darah Tuhan membawa kemenangan dan kesembuhan bagi setiap kita. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya kita yang kuat berdiri. Lebih lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan Yesus mati bagi engkau dan saya. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Haleluya, kita siap memuji Tuhan. Kita persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan.
hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Ya, ya, ya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Yesus. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, takkan pernah berhenti. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita kepal. Ya, puji Tuhan. Sama-sama kita kepal tangan, kita katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik selama 3 kali ya. 1, 2, 3 ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Haleluya. Sekarang dan selama-lamanya Tuhan menolong kami. Haleluya. Kita nyatakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Yesus mati dan bangkit bagiku. Kasih ya Tuhan. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat. Oh, kuasa mati patahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Dia ada di dalamku, bekerja di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan. Oh, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Lebih lagi untuk kebaikan Tuhan, katakan Dia mati bagiku, Dia
Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah. Amin, amin. Kuasa mati patahkan, hidupku disuntikan, ya Tuhan Allah. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And Jesus, Jesus, He's so good to you. And Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah, 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 hallelujah. Percaya Tuhan kita baik. Amin. Percaya Tuhan kita baik. Yang percaya lambaikan tanganmu buat Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari angkat tanganmu yang percaya, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi mari angkat kedua tanganmu, katakan Dia sungguh baik. Dia, apapun yang terjadi, tetap kuat dalam Tuhan. Dia baik, baik. Meskipun situasi tidak enak, katakan Dia sungguh, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Dia baik bagi. Yesus, 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 Dia baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk ditaburkan oleh firman Tuhan. Dan kiranya sikap tubuh hati kami boleh menghormati Tuhan. Sebab firman Tuhan, sebab kami hidup bukan dari roti saja, melainkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Bapa, singkapkanlah hati kami Tuhan, untuk diisi, ditaburi tanah yang baik dalam hati kami. Haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Katakan Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku
hidupku, menanggung semua dosa, menanggung semua dosaku, berikannya hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkan. Kita angkat pujian ini dari awal. Salibmu, haleluya. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosa kami ya Tuhan. Amin. Semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Amin, amin. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Katakan Yesus, 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 apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari lambaikan tanganmu buat Tuhan, katakan Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Sekali lagi panggil namanya Yesus, Yesus, apa arti hidup bila kau tak berikan. Haleluya, haleluya. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Silakan duduk. Salam. Baik saudara, kita bersyukur hari ini ibadah kita istimewa. Ya, tidak seperti ibadah-ibadah Minggu Raya. Tapi hari ini ibadah kita khusus memperingati kematian Yesus. Bahwa Yesus mati dan dia sudah bangkit dan dia ada di sorga. Bahkan Yesus kita percaya dia menyertai kita sampai akhir hidup kita. Amin saudara. Maka saudara dalam ibadah memperingati kematian Yesus, kita rindu, kita tidak sekedar memperingati. Dari kemarin kita renungkan, adakah kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan? Sekali setahun kita memperingati kematian Yesus.
Apakah hanya sekedar memperingati? Apakah sekedar kita beragama memperingati kematian Yesus? Semua yang beragama Kristen hari ini memperingati kematian Tuhan. Tapi saudara, adakah saudara merasakan di saat saudara datang ke rumah Tuhan, benar-benar Yesus menyatakan dirinya kepada kita? Saya renungkan, pasti kita semua menghadapi tantangan, tanpa terkecuali. Tapi seringkali tantangan itu datang ke dalam kehidupan kita karena kesalahan, karena dosa, karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Maka hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, selalu kita mengalami penderitaan, selalu kita mengalami tantangan. Bahkan bukan hanya kita, semua manusia di kolong langit ini tidak luput dari tantangan, tidak luput dari penderitaan. Maka saudara, apakah tantangan kita hadapi karena Tuhan? Apakah tantangan kita hadapi karena diri kita sendiri? Kalau tantangan kita hadapi banyak tantangan karena diri kita, maka tidak ada artinya Yesus mati di kayu salib. Kalau tantangan itu karena diri kita. Itu yang saya renungkan. Karena menuruti keinginan kita, kita menderita, kita menghadapi banyak tantangan. Bukan karena menuruti firman, bukan karena menuruti kehendak Bapa. Maka saudara, hari ini biar saudara pribadi merasakan kehadiran Tuhan. Kita tidak sekedar, mari kita baca firman saudara. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Saya baca ayat ganjil ayat 39, saudara baca ayat genap 40, dan seterusnya kita baca secara sponsor ya. 46 kita baca bersama-sama. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut, jikalau engkau mau, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya.
Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita bersama-sama. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Puji Tuhan. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Yesus di Taman Getsemane. Sebelum dia disalibkan, dia benar-benar dia tahu dia pasti disalibkan. Makanya ini suatu tantangan yang luar biasa dihadapi Yesus. Maka saya melihat di sini Yesus teguh menghadapi tantangan. Itu bukan tantangan yang gampang. Kehilangan uang itu juga tantangan. Kehilangan harta itu tantangan. Tapi tantangan yang dihadapi Yesus, dia menghadapi tantangan bukan karena dirinya sendiri, bukan karena ada kesalahannya. Yesus taat kepada Bapa di surga. Makanya saudara, tema firman hari ini, teguh menghadapi tantangan. Selama kita hidup diperhadapkan dengan tantangan. Mungkin tantangan sakit penyakit. Mungkin tantangan soal kebutuhan hidup. Perlu uang di kehidupan kita. Kita butuh uang. Tapi beda kita. Kalaupun kita butuh uang, berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya pastikan, ya, supaya berbeda kita dengan dunia ini. Pastikan kita cinta Tuhan. Amin saudara. Pastikan sampai umur hidup kita cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti pelaku firman. Yesus, dia cinta kepada Bapa. Maka apa yang dikehendaki Bapa, dia kerjakan. Walaupun itu, dia Yesus adalah manusia seperti kita. Sakit. Tapi dia cinta kepada Bapa. Walaupun sakit, tidak masalah. Karena cinta kepada Tuhan, kelihatan kita miskin. Orang bilang kok miskin, kali anak Tuhan. Tidak dipengaruhi. Kalaupun orang katakan kita miskin, tidak tergoncang iman kita. Kalaupun sekalian kita merendahkan kita, inilah manusia paling bodoh. Enggak tergoncang, enggak ada reaksi. Seringkali kalau dibilang inilah termiskin di daerah kita ini, inilah terbodoh di daerah ini, seringkali ada respon dari kita. Saya melihat Yesus, enggak ada respon membela diri. Kalaupun dia tahu harus menderita sengsara, harus disalibkan, dia enggak ada respon. Tapi saudara, saya melihat apa yang kita perlu teladani
dari Yesus. Tadi pastikan teguh menghadapi, teguh hati kita menghadapi tantangan. Itulah pribadi Yesus, teguh. Walaupun dia tahu sudah dekat waktunya, saya pasti disiksa, ya, dicambuk, disalibkan, tangan kakiku akan dipaku, lambungku akan ditikam, diberi mahkota duri. Tidak tergoncang dia. Dia tetap fokus kepada Bapa. Makanya saudara, yang pertama, supaya kita teguh menghadapi tantangan, pastikan kita tidak mudah menyerah. Katakan tidak mudah menyerah. Ya. Saya ingat Ibu Tobing, Ibu Pera Tobing ya. Sudah menyerah, udah ke surga pun lebih enak lah. Tahun yang lalu saya bilang, tidak, saya katakan. Wajarlah, usia sudah cukup, udah tua. Kalaupun ibu kita tahun yang lalu karena penyakit, udah, aku udah siap lah. Nggak ada lagi beban, siap ke surga. Saya bilang tidak. Selama kita bernapas, jangan mudah menyerah. Amin. Selama ada napas kita, jangan mudah menyerah. Saya tidak pernah mengeluh, termasuk kepada Ibu Gembala. Apa yang saya hadapi? Enggak pernah. Anak-anak saya enggak pernah mengeluh. Tidak mudah menyerah. Kadang-kadang kalau kita mudah menyerah, selalu banyak keluhan. Saya tidak ada keluhan, walaupun saya mengalami. Saya enggak mau. Itu prinsip saya. Kalau saya mengeluh, menyusahkan. Saudara. Makanya hari ini memperingati kematian Yesus. Tidak mudah menyerah. Tuliskan itu di loh hatimu. Bagaimana caranya supaya tidak mudah menyerah menghadapi tantangan? Anak saya Pendiripka, kalau tantangannya cerita sama saya. Saya bilang, jangan mudah menyerah. Bagaimana caranya? Itu ayat terkenal. Ini yang banyak dilupakan dikala kita menghadapi tantangan. Ini semua kita hafal, saudara. Tapi dikala tantangan, lupa ayat ini. Apalagi tantangan sepertinya nggak mampu kita menghadapinya. Ayat 20, Injil Matius 28 ayat 20. Ini kita sudah hafal tapi tidak praktek. 1, 2 ya. Ketahuilah, berarti jangan lupa. Penting ini. Ketahuilah. Kalau diketahui jangan lupa. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini yang harus jangan lupa. Yakin Yesus menyertai kita. Di saat diperhadapkan dengan tantangan, Yesus menyertai kita. Makanya anak Tuhan, hamba Tuhan banyak bersungut-sungut, banyak mengeluh. Karena itu bukan karakter Kristus mengeluh. Dia tidak pernah mengeluh kepada Bapa. Dia tidak pernah bersungut-sungut kepada Bapa. Dia tidak bersungut-sungut menghadapi tantangan, walaupun dia
Dia tahu akan dicambuk, akan disalibkan. Dia gak bersungguh-sungguh. Tapi sikap dia tidak mudah menyerah. Selama ada napasku, aku tidak menyerah. Begitu saudara. Makanya lagu kita berkata kita harus seperti ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu nafsanku, dan karena biarlah kita setiap pribadi mau seperti Yesus. Kerinduan kita, milikilah karakter Kristus. Waktu dia perhadapkan dengan Pilatus, dia nggak banyak berkata-kata. Seringkali kalau kita diperhadapkan dengan tantangan, kelancaran kita berkata-kata. Nggak ada kerannya, terus. Itulah manusia kita. Jangan salahkan kalau manusia ada tantangannya. Kelancaran, nggak mau berhenti. Itu manusia. Jangan salahkan, itu manusia. Makanya, milikilah karakter Kristus. Dikala dia mau diperhadapkan dengan tantangan yang sangat luar biasa, dia seringkali tutup mulut. Saudara, dia hanya fokus kepada Bapa. Maka saudara, kalau tantanganmu berat, jangan banyak berkata-kata kepada manusia. Berkata-katalah banyak kepada Tuhan. Dua minggu yang lalu mengenai kehidupan Hana, istri Elkana. Tiap hari dia tantangan yang berat, Hana menghadapi tantangan ini. Kepada suaminya tidak terlalu banyak berkata-kata. Seringkali istri-istri kalau ada masalah ini terus dari pagi sampai sore, nggak henti-hentinya, sampai tidak dapat tidur, jam 12 terus gini. Itu manusia biasa, saudara. Manusia biasa. Jangan salahkan. Jangan salahkan. Kita berdoa, apakah istri, apakah suami terus gini, terus mengerti, terus bersungut-sungut. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah istriku, suamiku seperti Yesus. Di menghadapi tantangan tidak banyak kata-katanya, dia pada diam. Itulah Yesus. Pada memperingati kematian Tuhan hari ini, ingatlah, tidak mudah menyerah. Seberat apapun tantanganmu, itu firman saudara. Biarlah kita seperti Yesus. Yesus tidak mudah menyerah. Kenapa? Anak Tuhan tidak mudah menyerah. Karena kita percaya Yesus menyertai kita. Yosua pasal 1. Kita perhatikan Yosua pasal 1 ayat yang ayat kelima. Maaf saya. Ayat yang kelima. Ya, 1-2 ya. Ini Tuhan yang berbicara kepada Yosua.
seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seringkali kita menghadapi tantangan, kita yang mundur, kita yang menyerah. Bukan musuh yang mundur, tapi kita yang mundur, kita yang menyerah. Bukan musuh yang menyerah. Saudara, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sampai hidup kita. Seperti aku menyertai Musa. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Dia menyertai Musa sampai akhir. Maka dikatakan, demikianlah aku, kata Tuhan, akan menyertai engkau. Demikianlah aku, kata Tuhan, akan menyertai engkau, Yosua. Yosua lah yang menggantikan Musa. Bahkan sampai dikatakan di sana, aku tidak membiarkan engkau. Dikala kita menghadapi tantangan, Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Dia tetap bersama kita. Tuhan bersama kita. Dikala menghadapi tantangan rampada, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi Tuhan menyertai. Aku tidak meninggalkan engkau. Yang seringnya kita merasa dikala tantangan berat, Tuhan meninggalkan kita. Tadi ayatnya. Injil Matius pasal 20, ayat 20. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ini yang sering kita lupa. Saudara, waktu saya anak-anak, namanya bahasa Batak ada sipitonggem. Kalau pemimpin itu supaya anak buah takut, maka pergi ke dukun. Namanya minta sipitonggem. Pokoknya kalau kita ada, mereka gemetar. Gak bisa macam-macam. Buka mulut gak bisa. Nurut aja. Takut luar biasa. Karena ada roh lain yang menyertai dia. Maka semua anak buah ketakutan. Tapi dia kalau minta dari dukun, membela dia, menyertai dia, bahwa iblis tidak pernah rugi. Ada tumbalnya. Yang sakit-sakitan lah, yang anaknya bandel lah, macam-macam. Pernah pedagang jual makanan lah di pekan sekali seminggu. Pokoknya kedai nasi ini paling laris. Tapi ada namanya pelaris dari dukun. Tahu saudara, begitu belum orang lain masih banyak jualannya, dia udah habis. Tapi saya kira anak itu 7 waktu itu. Semua yang 7 ini mencuri uang, nggak ada untungnya. Ya, nggak ada untung. Makanya iblis tidak mau rugi. Memang laris jualan, tapi anaknya semua pencuri, nggak ada untungnya. Makanya saudara rugi kalau minta perlindungan dari iblis. Ya. Kalau iblis hadir lewat dagangan kita, lewat pekerjaan kita, rumah tangga kita, makanya juga ada istri-istri nampaknya nggak bisa ditundukkan suaminya, pergi berdukun. Akhirnya suaminya jadi bego. Karena suaminya enggak ada Tuhan, hanya Kristen. Iblis tidak takut beragama Kristen. Tapi kalau ada Yesus menyertai kita, dia mundur. Haleluya. Iblis mundur. Jadi bego suaminya.
Jadi nggak ingat lagi ibunya yang melahirkan dia. Yang dia ingat hanya istrinya. Ibu yang melahirkan. Nggak diingatnya lagi. Nggak ada kerinduan. Entah sekali setahun, sekali 2 tahun. Untuk berjumpa dengan ibunya. Kenapa? Karena istri-istrinya sudah minta perlindungan dari iblis. Jadi suaminya bego. Timbal balik juga seperti itu. Istri, suami juga cari ilmu supaya jangan cari supaya tunduk. Apa kata suami supaya tunduk? Bisa minta dari dukun. Tapi enggak ingat lagi orang tuanya. Enggak ingat saudaranya. Yang dia ingat hanya suaminya. Hati-hati. Itu enggak benar. Makanya jangan cari perlindungan dari mana-mana. Pastikan Yesus menyertai kita. Yesus yang mati. Yesus yang menderita sengsara mati. Dikubur, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Dan firman tadi berkata, Injil Matius 28 ayat 20. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saudara, makanya kalau Tuhan menyertai kita, gak perlu pusing. Ya. Kadang-kadang manusia dipakai setan, tapi jangan kau sedang dipakai setan kau. Jangan bilang sama istri, kau sedang dipakai setan. Gak boleh, kacau rumah tangga. Ya. Atau istri berkata, kau sedang dipakai setan. Bilang sama kacau, ku pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Bisa terjadi seperti itu. Itu di kita. Ini suamiku ini Tuhan menyertai atau iblis menyertai. Istriku ini Tuhan menyertai atau iblis menyertai. Kalau kita tahu iblis sedang menyertai, enggak usah tangisi di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan menyertainya. Amin. Saudara. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Yosua, Tuhan teguhkan hatinya. Aku menyertai Musa, aku juga yang menyertaimu. Dan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan engkau. Pastikan. Ya, kalau waktu aman-aman kita rasa penyertaan Tuhan. Dikala ekonomi kita, terima kasih Tuhan, luar biasa penyertaanmu. Makin bertambah rezekiku. Semua bisa. Semua bisa. Kristen, KTP bisa. Terima kasih Tuhan. Dikasih lagi ucapan syukurnya ke gereja. Karena merasa tahun ini, bulan ini, kok beda ya? Luar biasa pendapatan saya bulan ini. Dikasih lagi ucapan syukurnya. Tidak salah memberi ucapan syukur. Tapi yang salah adalah dikala kita menghadapi tantangan yang sangat berat. Tidak mampu mengucap syukur. Tidak yakin akan penyertaan Tuhan. Maka yang pertama ini kalau dikatakan di ayat 39 saudara. Oh, dikatakan tadi ayat di Injil Lukas tadi kita lihat ayat 39. 1, 2 ya. Saudara, inilah sikap Yesus. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Sudah dia tahu, sudah dekat, dia harus menderita sengsara dan disalibkan. Ya terserahlah, mau disalibkan, disalibkanlah. Mau menderita, menderita, enggak. Dia optimis yang terbaik. Dia akan menerima.
rencana Bapa itu yang terbaik. Amin. Maka saudara, Yesus dikatakan di sini, lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Berarti dia butuh berjalan. Kalau menerah, udahlah di rumah aja lah. Ya terserahlah, besok saya disalibkan, ya udahlah. Besok saya ya dicambuk, ya terserah aja. Ya terserahlah. Enggak begitu. Dicampur sedih hatinya, nangis sudah dekat. Ya, enggak lama lagi, hanya beberapa jam saya akan dicambuk, tanganku akan dipaku, kakiku dipaku, lambungku ditikam, diberi mahkota. Ya udahlah, terserahlah. Udah lo terserah. Gitu kan. Maka kalau dia jalan orang, terserahlah gini. Udah. Gampang menyerah itu. Pokoknya semangat. Haleluya. Optimis. Jangan pesimis. Walaupun tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak mustahil. Saudara. Makanya ibadahmu semangat. Saudara lihat saya di situ ke depan. Apakah saya loyo? Enggak kan? Saya lah tahu diri saya. Enggak loyo. Karena aku tahu ada Yesus menyertaiku. Aku bertindak. Kalau aku turuti diri saya, enggak mungkin saya semangat. Enggak mungkin. Saya yang tahu bagaimana saya. Tapi aku tahu tadi ada Tuhan di tengah-tengah. Saya semangat. Saudara, Yesus semangat. Walaupun dia tahu. Iya, orang tidak mudah menyerah, semangat. Itulah orang, anak Tuhan yang betul. Tidak mudah menyerah, tetap semangat. Roh kita pastikan berkobar-kobar. Kalau orang banyak uangnya, banyak hartanya semangat. Semua bisa orang semangat karena banyak hartanya. Saudara, kedudukan makin naik, bisa semangat. Ya, presiden yang terpilih ini pasti semangat. Ya, semangat. Naik dia kan, jadi RI1, semangat itu. Siapapun, kalau dia naik, bisa semangat. Tapi kalau direndahkan, ada yang nggak bisa semangat. Sudah dia tahu, nggak lewat minggu, beberapa jam kemudian dia harus disalib, dia harus dicambuk. Tapi saya lihat Yesus tetap semangat, tidak mengurung diri di kamar, dia jalan, menjalani Bukit Zaitun, bukan jalan datar, saudara. Itu perlu tenaga. Dia semangat. Makanya renungkan, tuliskan di loh hatimu. Saya anak Tuhan, hamba Tuhan, tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Amin. Ada salah satu contoh lagi. Salah satu contoh. Tantangan yang dihadapi Yusuf. Yang pertama, pihak luar atau pihak dalam? Tantangan yang pertama dihadapi. Bukan pihak luar, tapi dari dalam. Makanya pastikan kita lulus menghadapi masalah yang di dalam. Bukan masalah di luar, masalah dari dalam. Mereka satu keluarga. Abang-abangnya ada.
dia dapat mimpi dari Tuhan. Dia mimpi. Cerita kepada ayahnya. Cerita kepada saudaranya. Maka pastikan sebagai anak Tuhan, biarlah kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita? Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Dikala kita ada rencana Tuhan dalam hidup kita, ada tantangan yang berat. Itulah yang dihadapi. Tantangan yang berat itu dari dalam. Sampai Yusuf itu direncanakan untuk dibunuh. Direncanakan untuk dibunuh. Yang pertama bukan direncanakan untuk dijual. Dibunuh sampai mati. Tapi rencana manusia gagal. Karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Pastikan apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Rencana Tuhan dalam hidupmu tidak gagal. Pasti jadi. Asal kita mau menuruti apa yang direncanakan Tuhan. Apa maunya Tuhan. Ini saudara, jadi Yusuf tidak mudah menyerah. Karena dipercaya ada Tuhan menyertai dia. Amin. Yang kedua saudara. Yang kita teladani dari Yesus menghadapi tantangan. Menghadapi penderitaan, dia disalib. Apa yang kita teladani? Yang kedua adalah menghadapi dengan doa. Hadapilah dengan doa. Ayat yang ke-40 kita baca. Lukas pasal 22 ayat 40. 1-2 ya. 1-2 ya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berdoa, dia tahu dia pasti dianiaya, dia pasti disalibkan, dia pasti menderita, dia pasti mati. Dihadapi dengan doa. Katakan dihadapi dengan doa. Bukan dihadapi dengan sungut-sungut. Hadapi dengan doa. Saya teringat Daniel. Dia nggak ada salah. Dia menuruti kehendak Allah, dia tidak menuruti kehendak raja. Risikonya dia harus, karena menuruti kehendak Allah, dia dimasukkan dalam gua singa. Bukan gua hantu, gua singa. Banyak orang berkata, kalau aku tidak takut kepada singa. Banyak orang gak takut kepada singa. Oh, terbalik. Aku tidak takut kepada hantu. Yang takut kepada singa. Hantu kan nggak ada wujudnya. Kalau singa ada wujudnya. Lalu saudara, semua manusia masuk dalam gua singa ini. Jadi remuk binatang manusia, semua remuk. Kenapa dimasukkan? Daniel ketakutan singa. Biasanya singa kalau dilihat manusia masuk ke gua, dilihat binatang, langsung diterkam sampai remuk. Kenapa Daniel tidak terkam? Ada Tuhan menyertainya. Haleluya. Kalaupun
kehidupan dalam pekerjaan seperti yang kita hadapi seperti singa. Di pekerjaan kita, atasan kita, bawahan kita seperti singa. Singa lapar. Hadapilah bersama Yesus. Ya. Tapi jangan anggar jago. Jangan macam-macam. Yesus menyertai saya. Enggak usah. Enggak usah pamer. Pastikan di hatimu ada Yesus. Kita menghadapi mereka dengan kasih. Mundur. Kenapa? Ada Yesus. Direndahkan kita. Mungkin biasanya merendahkan atasan. Direndahkan serendah. Hadapi, jangan ada reaksi. Tangisi dia ke hadapan Tuhan. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan berbicara kepada atasan kita itu. Kita tetap hormat. Walaupun kita direndahkan. Walaupun diancam. Keponakan saya, dia kesayangan bosnya. Padahal bosnya bukan seiman dengan dia. Kemana-mana diutus, jadi iri. Ya, banyak iri kepada dia. Lalu digantilah atasannya. Saudara, diancam dia. Pindah dari kantornya ke pelosok kali. Saya bilang, percayalah, Yesus menertawa, tetap hormat. Walaupun sudah diancam akan jauh sekali pelosok, mau dipindahkan dia. Hadapi, izinkan Tuhan akan berbicara kepada atasan. Kita tetap hormat, biar Tuhan yang ya kita diam, tapi Allah berperang. Amin. Saudara, tenang aja, hormat terus, loyal, jangan ada benci. Saudara, kalau kita punya atasan, diancam kita, ada Yesus. Ancaman itu bukan kepada kita, ada Yesus. Serahkan kepada Yesus yang menyertai kita. Haleluya. Ini saudara. Ya. Maka dikatakan hadapilah. Dikala kita menghadapi tantangan, hadapilah dengan doa. Haleluya. Hadapi dengan doa. Makanya biarlah roh doa makin berkobar-kobar. Jangan hari ke hari ngantuk terus berdoa. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tetap pola namo doa sama tangyang. Tetap ngantuk. Itu namanya ya doa agamawi itu. Masa terus ngantuk? Setiap minggu ngantuk, sepanjang bulan ngantuk, setiap tahun terus ngantuk. Saya teringat, dengar firman pun tidur. Kalau berdoa, suaranya paling kuat. Tapi kebaktian rumah tangga, kalau dulu kebaktian rumah tangga. Jadi dia bersandar. Waktu dengar khotbah, kalau berdoa bersemangat, nyanyi bersemangat, berdoa. Selama pendeta khotbah, tidur dia. Enggak di sini. Udah meninggal. Saudara, tidur dia. Enak kali dia tidur waktu khotbah. Tapi di sini enggak ada yang tidur, ngantuk pun enggak ada ya. Kalau ngantuk ada yang tidak beres-bereskan di hadapan Tuhan. Gini tuh. Mari kita nyanyi, baru dibangun. Amin katanya, enggak dengar nih itu amin. Baru kita baru nggak deh HP katanya. Itu kisah nyata. Saya melihat itu. Nah, tapi bukan jemaat kita. Tapi ada. Saudara. Nah, hadapilah dengan doa. Amin saudara. Maka sampai ada firman Tuhan 1 Tesalonika 5. Kita lihat dulu. Supaya ada ayatnya, ada pegangan kita. 1 Tesalonika 5. Ya. Ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya. Ini singkat.
Tapi seringkali enggak konsisten berdoa. Ya. Kita baca bersama. 1, 2 ya. Tetaplah berdoa. Berdoa juga tiap hari ini berdoa. Tapi doa terus ngantuk. Doa terus enggak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, saya nangis tadi bukan saya bawa saudara. Enggak. Jangan saudara, ada apa masalah gembala ini? Mungkin enggak ada uang. Enggak perlu tanya saya itu. Bukan masalah itu, bukan karena enggak ada uang saya. Tapi saya rasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Macam anak kecil kan. Saya enggak bisa tahan. Saya berusaha menahan. Saya larut hancur hati saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, hati kita luar biasa. Hancur saudara. Ini enggak. Pernah enggak kau di laut Tuhan? Macam mana di laut Tuhan itu rupanya? Nggak ngerti dia di laut Tuhan. Hancur. Bukan kita buat sudah rembuk hati, hancur. Tapi setelah selesai, luar biasa. Berkat ilahi yang luar biasa. Haleluya. Itu, tetaplah berdoa. Apapun tantanganmu, apapun masalah, tetap berdoa. Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Itu yang kita teladani dari Yesus. Di kata-kata juga yang 40 ya. Kita lihat kembali kepada Injil Lukas. Ya, baca bersama-sama. 1, 2 ya. Berserah kepada Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Boleh banyak permohonan kita, tapi jangan lupa kehendak-Mu lah yang terjadi. Itu yang terbaik. Kehendak kita belum tentu terbaik, tapi pasti kehendak Tuhan itu yang terbaik. Saudara, makanya seberat apa tantangan, boleh banyak permohonan kita, tapi jangan lupa yang terakhir itu kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara, kita punya rencana, boleh bawa rencana itu kepada Tuhan. Tapi di akhir doa kita, kehendak-Mu lah yang terjadi. Bukan hanya lip service, bukan hanya kata-kata supaya indah doa itu. Tapi memang dari keyakinan kita, kehendak-Mu lah yang terjadi. Haleluya. Makanya pastikan di hidup kita nikmati kehendak Bapa. Saudara kekasih, ya, luar biasa. Kalau kita lihat Injil Matius, kita perhatikan Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang 6. Ayat 9. Ayat 9, ayat 10, langsung ayat 10. Ya, 1, 2 ya. Iya, inilah diajarkan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Itu kerinduan kita dalam hidupku, biarlah kehendak-Mu jadi. Kerajaan-Mu, kehendak-Mu, biarlah jadi dalam hidupku seperti yang di sorga. Jadi saudara, kita berbeda dengan orang-orang yang di luar Yesus. Karena yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita alami hari ke hari, datang kerajaan Allah, jadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau datang kerajaan Allah, jadi kehendak Allah, maka yang mustahil
bagi dunia, bagi kita tiada yang mustahil. Haleluya. Makanya mustahil sudah diponis dokter, nggak ada lagi nggak ada obat yang menyembuhkan. Tapi kita katakan datang ke rejamu jadi kehendakmu. Kehendak Tuhan. Dokter menurut pengetahuan pasti lewat. Tapi kehendak Tuhan diperpanjang umurnya. Seperti Hizkia diperpanjang umurnya. Seharusnya sudah mati. Tapi Tuhan perpanjang 15 tahun lagi. Itulah jadi kehendak Tuhan. Amin. Untuk firman Allah. Bapa di surga yang kami muliakan dalam nama Yesus. Hari ini kami sudah diberkati lewat firman Allah. Dan kami pada hari ini akan menikmati roti yang merupakan juga dari karya Allah itu sendiri. Yaitu tubuh Yesus yang terpecah-pecah bagi kami. Dan juga kami akan terima anggur yang merupakan darah Yesus yang telah mencurahkan darah-Mu untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Betapa besar karya Roh Kudus atas kehidupan kami. Sehingga Engkau Yesus mau mati, mau mengorbankan diri-Mu untuk menebus segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan buat Jumat Agung ini. Kami akan menerima perjamuan kudus. Kami terima dengan hati yang betul-betul hati yang rindu kepada Tuhan. Hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Takluk dan taat kepada Tuhan. Menjauhi kesombongan, menjauhi keangkuhan, menjauhi dosa. Sehingga perjamuan kudus pada hari ini layak kami makan dan minum. Amin. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima berkat perjamuan kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar
tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Tuhan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih, arahkanlah pandanganmu kepada korban Kristus di atas kayu salib. Dia menderita sengsara karena kasih-Nya bagi kita. Dengar firman, sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan, kami sudah makan tubuh-Mu. Hati kami sungguh-sungguh bersuka cita. Haleluya. Mari dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara akan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah makan tubuh-Mu, minum darah-Mu, maka kami sudah terima berkat-berkat ilahi dari sorga dalam nama Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Katakan bersama. Amin. Persembahan akan dikutip oleh kolektan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami masih hidup, kami masih bernafas, semua karena Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Kasih menyelamatkan, bukan sekedar hakim, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat
yang berkorban untuk diriku, kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita menghormati Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya, oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini dengan segenap hatimu, katakan besar kasih-Mu Bapa. Amin, amin. Anak-Mu yang tunggal. Di saat kami percaya Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, kasih menyelamatkan, bukan sebagai bukan sebagai hakim dunia. Haleluya. Tapi yang berkorban untuk diriku, kau tebusku, kasih menyelamat. Mari segenap hatimu katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari ingat bilur-Nya yang menyembuhkan setiap kita, haleluya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat, haleluya. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari jemaat Immanuel, angkat suaramu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lebih lagi katakan, ingat bilur-Nya yang sembuhkan engkau dan saya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, yes, haleluya, haleluya bagiku, ingat kasih-Nya. Oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan iman katakan, kamu telah sembuh, haleluya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus.
di mana minggu yang lalu kita doakan anak kita, hambanya Pendiripka Sudarni. Jadi sidang terbuka, mohon doa. Sidang terbuka ini yang terakhir. Sidang terbuka hari Jumat jam 9 pagi, diperkirakan 2 jam. Dan disinilah dinyatakan setelah dipertanggungjawabkan semua pertanyaan dari Profesor Doktor, dia jawab, kita doakan supaya dia jawab semua. Nama Tuhan dipermuliakan, dinyatakan berhak memakai gelar doktor pendidikan. Jadi kita doakan supaya berhasil tanggal 5 Jumat. Mohon doa sampai nama Tuhan dipermuliakan. Supaya juga hambanya anak kami Pendiripka benar-benar semakin dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan wisuda bulan 5, rencananya bulan 5 supaya semua berjalan dengan baik. Tapi tanggal 5 Jumat, disitulah kalau sudah dipertanggungjawab semua, nanti dinyatakan berhak memakai gelar doktor pendidikan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat hambamu, anak kami Pendiripka Wisudarni Sagala. Karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan dia akan ujian terbuka pada tanggal 5 hari Jumat, tanggal 5 April 2024. Doa kami, hambamu dan umatmu, kami sehati berdoa. Biarlah ujian terbuka, ujian terakhir ini dia berhasil. Dan yang terbaik Tuhan, nilai yang cukup memuaskan. Oh haleluya. Maka akan disahkan setelah lulus, berhasil mempertanggungjawabkan disertasinya, dia berhak memakai gelar doktor pendidikan. Biarlah Tuhan pakai alatmu anak kami ini. Beri kesehatan, beri panjang umur, kesehatan ilahi, berkati suami istri, berkati anak. Biarlah Tuhan anak kami terang, oh di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terpujilah Engkau. Maka berkatilah para dosen penguji. Biarlah juga mereka semua Kau pakai alat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan kami berdoa buat umat-Mu, mau hamba-Mu tidak beribadah, apapun pergumulannya, beri kekuatan. Biarlah mereka semakin bertekun bersama-sama dengan kami. Dan nyatakan rencana-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Bahkan sebentar kami akan pulang menuju ruang masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu. Biarlah Engkau berkati kami di perjalanan hingga di rumah masing-masing. Segala pekerjaan setan enyahlah Engkau dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Kami berkemenangan. Haleluya. Tuhan, sebentar kami tinggalkan ibadah kami. Curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Haleluya. Arahkan hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja Mempelai Pria Surga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
memberkati. Shalom. Haleluya. 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 Ingat kasihnya. Ingat kasihnya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat tidur-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Kita satukan hati kita berdoa.